Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita masuk di pelajaran kita itu muatan matematika. Hari ini kita masuk di sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, kalau minggu lalu kita masuk ada juga di sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, tetapi kita ada di sifat komutatif atau pertukaran. Hari ini kita masuk di nomor 2 itu sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif atau pengelompokan itu terbagi atas dua, yaitu sifat asosiatif pada penjumlahan dan sifat asosiatif pada perkalian. Nah, yang pertama kita masuk pada sifat asosiatif pada penjumlahan. Sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis sebagai berikut, yaitu dalam kurung A tambah B tambah C sama dengan A tambah B dalam kurung B tambah C, di mana A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jadi ketika kita mengadakan pertukaran maka hasilnya selalu sama. Nah, sifat asosiatif penjumlahan menunjukkan bahwa hasil penjumlahan tiga bilangan tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaan dari bilangan yang akan dijumlahkan. Contohnya, nomor 1, 12 tambah dalam kurung 8 tambah 7 sama dengan dalam kurung 12 tambah 8 tambah 7 sama dengan 27. Nah, ketika kita mengadakan pengelompokan yang pertama dengan yang kedua, maka hasilnya harus sama. Ya, misalnya 12 ditambah dalam kurung 8 tambah 7 sama dengan dalam kurung 12 tambah 8 tambah 7. Maka hasil pengelompokan yang pertama dengan hasil pengelompokan yang kedua itu hasilnya harus sama. Yang kedua, contoh yang kedua, dalam kurung 7 tambah negatif 5 tambah 10 sama dengan 7 tambah dalam kurung negatif 5 tambah 10 sama dengan 7 tambah 5 sama dengan 12. Jadi kita sederhanakan kembali. 7 tambah 5. 7 tambah 5 sama dengan 12. Kemudian contoh yang ketiga, 16 tambah dalam kurung negatif 36 tambah 14 sama dengan dalam kurung 16 tambah negatif 36 tambah 14 sama dengan negatif 20 tambah 14 sama dengan negatif 6. Oke, kita masuk pada sifat asosiatif pada perkalian. Nah, sifat asosiatif pada perkalian dapat ditulis sebagai berikut, yaitu A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C, di mana A, B, dan C juga adalah bilangan bulat. Contohnya, nomor 1, 10 kali dalam kurung 6 kali 8 sama dengan dalam kurung 10 kali 6 kali 8 sama dengan 480. Jadi pengelompokan pertama dengan pengelompokan kedua itu hasilnya harus sama. Nomor 2, dalam kurung negatif 6 kali 5 kali 4 sama dengan negatif 6 kali dalam kurung 5 kali 4. Disederhanakan lagi menjadi negatif 6 dikali 20. 20 ini didapat dari 5 kali 6 sama dengan negatif 120. Nah, ketika kita menemukan soal seperti ini, maka yang terlebih dahulu dikerjakan adalah yang di dalam kurung. Jadi yang tidak dalam kurung itu kita tulis ulang, kemudian kita kerjakan yang di dalam kurung. Oke, contoh yang ketiga, 25 kali dalam kurung negatif 4 kali 13 sama dengan dalam kurung 25 dikali negatif 4 kali 13. Kembali disederhanakan sama dengan negatif 100. Negatif 100 itu didapatkan dari 25 kali negatif 4 sama dengan negatif 100 kali 13 sama dengan negatif 1300. Oke. Penjelasan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Anak-anak di rumah boleh mengerjakan soal halaman 19 sampai 20. Buku matematika halaman 19 sampai
halaman 20 latihan 8 ada 2 nomor.